Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati saudara-saudari jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah kita yang hadir pada kesempatan ini termasuk orang-orang pilihan Allah yang ketika nanti dipanggil oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangkaian menjalin silaturahim di antara kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasul, insyaallah kita akan mendapatkan syafaah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi ibadah puasa menjadi 3 bagian. Yang pertama, sahrun awaluhu rahmah, wa awsatuhu magfirah, wa akhiru itkum minan nar. Hari pertama sampai hari ke-10 umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa itu adalah hari kerahmatan. Kerahmatan Allah Subhanahu wa taala akan dilimpah ruahkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, hari pertama sampai hari ke-10. Sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pandang bulu, yang berbulu, yang tak berbulu, yang melaksanakan ibadah puasa diberikan kerahmatan dari Allah. Singkat cerita, hari 11 sampai ke 20 orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dikatakan wa ausatuhu magfirah, hari pengampunan dosa. 1 tahun 12 bulan, 11 bulan kita melakukan kesalahan, 11 bulan kita selingkuh, 11 bulan kita mencuri, 11 bulan kita berbuat yang negatif. Dengan kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, maka tentunya hari magfirah akan diampunkan segala dosa yang diperbuat oleh manusia selama itu. Sungguh luar biasa cinta dan sayangnya Allah kepada hambanya. Sejatinya manusia tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Maka sungguh luar biasa dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Bulan puasa ini kita melaksanakan hari 11 sampai ke 20, maka diampunkan segala dosa kita. Kemudian yang ketiga, hari 21 sampai terakhir kita melaksanakan ibadah puasa, kata Rasulullah, itkum minan nar, dibebaskan kita dari api nerakanya Allah. Itu harapan kita bersama, karena sejatinya orang yang melaksanakan ibadah puasa terbebas daripada api neraka. Apakah cuman itu? Tidak. Ada langkah-langkah, ada cara menuju itu. Karena ibadah Ramadan adalah ibadah latihan. Latihan apa? Latihan jujur, latihan mengendalikan diri dari nafsu, latihan sabar. Berhasil atau tidaknya tergantung nanti setelah ibadah puasa. Ibadah puasa sabar, habis puasa habis sabarnya. Ibadah puasa rajin baca Al-Quran, habis puasa habis baca Al-Qur'annya. Ibadah puasa kita rajin berinfak, bersedekah, habis puasanya habis juga sedekah dan berinfaknya.
Ini menunjukkan bahwasanya puasanya tidak berhasil. Ada 9 hal yang membatalkan ibadah puasa. Apa itu, Ustaz? Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang yang terdapat di dalam tubuh manusia. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, memasukkan ke dalam mulut dengan catatan benda yang kita masukkan itu ditelan. Kalau enggak ditelan, tidak membatalkan puasa. Contohnya gimana, Ustaz? Kita lihat. Kalau seandainya kita mencicipi makanan, biasanya ini mak-mak nih, para gadis-gadis ini ya, para angeli-angeli ini kalau udah mau buka puasa, nyayur disuruh maknya di rumah, ya, nyayur dicicipinnya, ya, sayuran tadi dimasukkan ke dalam mulutnya, dalam lidah, rasanya ini asin atau anyep. Nah, itu kira-kira batal nggak puasanya? Tidak membatalkan puasa. Tapi benda yang kita masukkan ke dalam mulut kita lepeh, kita buang. Kita masuk lagi nyambel, kita cicipin lagi, kurang puas, cicipan pertama kurang pas, kita ambil mangkok, ya kan, ambil nasi, baru ambil sendok kita makan. Nah, itu baru batal. Nah, itu bukan nyicipin, itu namanya badok, ya, itu namanya makan, itu beda dia. Habis sahur, tiba-tiba anak kecil bawa es krim, kita rampas, kita masukkan ke dalam mulut, kira-kira batal nggak puasanya? Tidak. Kenapa? Es krimnya nggak kita telan, cuman masuk ke dalam mulut. Kan yang membatalkan puasa yang menelan ke dalam mulut, berarti tidak membatalkan puasa. Bonbon kita masukkan nggak batal puasanya, ya, kita masukkan, kita lepeh balik, nggak batal. Nah, itu bedanya. Inilah ilmu tadi, harus dipahamin, ya. Kemudian timbul pertanyaan, Ustadz, jadi kalau nelen ludah batal enggak? Nelen ludah ada 2 versi. Kalau ludah sendiri kita telan enggak membatalkan puasa. Tapi kalau ludah kawan kita telan, itu baru membatalkan puasa. Itu beda dia. Tukar-tukaran ludah nih kan, anak zaman sekarang kan suka tukar-tukaran ludah, ya kan? Atau ya, ludah kita telan sendiri itu enggak batal puasa. Tapi kalau ludah kita sudah kita ludahkan keluar ke meja, kita ludah, kemudian kita jilat, itu baru membatalkan puasa. Kenapa? Karena sudah keluar terlebih dahulu ke dalam mulut. Itu bedanya. Tapi kalau belum, tidak. Pagi habis sahur, ya aku siapkan ludah karena kata Ustadz nelan ludah nggak apa-apa. Ambil gelas, kumpulkannya setengah hari, setengah gelas, habis itu ditegaknya ke dalam, ya kan? Itu baru batal puasanya. Kenapa? Karena sudah keluar dari mulut. Itu harus pahamin. Ya, inilah ilmu. Singkat cerita, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung. Tapi kalau kita misalnya ya membersihkan lubang hidung, kalau kotoran hidung bahasa Inggrisnya apa itu? Ngupil, ya itu bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggris itu ternyata nggak susah, ya kan? Karena kunci bahasa Inggris itu de sama n, awalan de, akhiran n, habis de n, ya kan? Betul nggak? Pohon pisang debok, nah, anak bandel degil. Nah, itulah, itu konteks bahasa Inggris itu nggak susah, ya. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung sampai ujung pangkal ini. Kalau masih di sini kita membersihkannya nggak batal, tapi kalau sudah masuk ke dalam sini seperti swab, itu membatalkan puasa. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam telinga. Kalau kita korek-korek ini sebatas tangan kita, jari kita, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah, ya sudah kita masukkan lebih daripada dalam, pakai apa? Biasanya kalau di kampung pakai bulu ayam, kita ambil sayapnya, kita masukkan sampai agak teler-teler sedikit gitu, ya, itu baru membatalkan ibadah puasa. Ada berapa? Hah?
3. Kemudian yang keempat yang membatalkan ibadah puasa, memasukkan sesuatu ke tempat lubang buang air kecil. Mohon maaf kalau perempuan istinja itu dia jangan sempat kalian masukkan, mohon maaf, ke tempat lubang buang air kecil kalian walaupun sedikit, maka batallah puasa kalian. Lantas bagaimana Ustadz? Tekan dengan jari, tekan untuk membersihkan itu. Nah itu triknya ya, karena ini fikih yang apa ya, harus dipahamin. Kemudian memasukkan sesuatu ke tempat lubang buang air besar juga walaupun sedikit. Mohon maaf kalau sudah istinja atau cebok, habis buang air besar kalian masukkan sesuatu jari kalian ke dalam itu walaupun sedikit, itu tetap batal ya. Kan caranya itu hanya ini dia, pergelangan dia, apanya, jari-jarinya. Itu dia ya. Itu yang pertama ya, dalam 9 tadi. Yang kedua yang membatalkan ibadah puasa itu adalah muntah. Muntah yang disengaja yang membatalkan puasa. Terkadang kan kita mau disangka orang supaya sakit, kita masukkan nih jari kita sampai ke dalam, itu biasanya muntah itu ya kan, itu batal lah puasanya. Itu orang pau itu biasanya, sogok-sogok mencong itu ya kan. Nah itu dia. Kalau enggak disengaja enggak apa-apa. Misalnya kita jalan ada bangki ular, bau kali ya kan, langsung keluar muntah, nggak batal puasa kita. Kemudian apalagi kalau seandainya kita, biasanya kalau perempuan itu kan sukanya memang bawaannya itu, apalagi hamil itu ya, bawaannya mau muntah, nengok makanan mau muntah ya kan, nengok hewan mau muntah, nengok muka suami kadang mau muntah ya kan, atau kalian ini nengok muka cowoknya mau muntah, enak nengoknya, itu nggak apa-apa, tidak membatalkan ibadah puasa ya. Itu dia. Nah kemudian muntah ini adalah najis. Bagaimana cara membersihkannya? Ketika kalian sudah muntah, nggak boleh langsung kalian telan ya, langsung kalian telan itu muntah, habis muntah kalian itu bekasnya. Kalau kalian telan bekas muntah itu, maka batallah puasanya. Lantas bagaimana? Kumur-kumur dulu pakai air, habis itu baru kalian telan dengan ludah, nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Itu dia, itu singkat cerita. Kemudian yang ketiga yang membatalkan ibadah puasa adalah apa? Berhubungan suami istri, baik keluar mani ataupun tidak keluar mani, itu membatalkan ibadah puasa. Kemudian yang keempat, keluar mani dengan disengaja tanpa berhubungan. Biasanya anak muda nih kreatif mengeluarkannya, itu batal ya. Itu dia. Kemudian yang kelima adalah haid. Haid batal puasa. Misalnya di siang hari udah habis sahur, siang hari keluar darah haid, maka batal lah puasanya. Atau sebaliknya, 1 menit lagi kita menjelang berbuka keluar darah kotor kita, maka batal lah ibadah puasa ya. Kemudian nipas ya. Selanjutnya yaitu orang melahirkan. Kemudian yang ke-8 yaitu hilangnya akal. Hilang akal ini bisa kategori pingsan, kepingsan 1 harian dari habis sahur sampai berbuka, maka batallah ibadah puasa. Tapi kalau pingsannya habis sahur jam 1, habis sahur pingsan jam 1 siang, terbangun dia 5 menit kemudian pingsan balik lagi, terkejut dengan matahari, kemudian bangunnya pas azan berbuka, maka sah puasanya. Karena apa? Karena dia sudah melek. Itu dia, itu konteksnya ya. Paham? Nah, kemudian yang terakhir yang ke-9 adalah murtad. Murtad pindah-pindah agama ya. Kemudian selain daripada itu menggibah, memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain, itu termasuk kategori membatalkan ibadah puasa. Ya, waktunya sudah 18.29, 3 menit lagi ya. Itulah 9 yang membatalkan ibadah puasa. Sekiannya masih panjang yang akan kita bahas, namun itu mungkin yang dapat kita simpulkan ya, tentunya. Terima kasih terkhusus kepada remaja-remaji, ustadz dan ustazah generasi Quran masa depan yang insya Allah nanti mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk itu kita setelah ini duduk bareng bersama, buka bersama ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, mohon maaf karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus ya.
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung kutilang, burung jalak, burung garuda, itulah nama-nama burung di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.